Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama kita akan membahas tentang pengantar mata kuliah teori belajar dan pembelajaran pendidikan non-formal. Di sini, saya sengaja ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang ikhtiar filosofi pemikiran pendidikan luar sekolah, sehingga ini menjadi dasar kita bagaimana untuk mengetahui teori belajar dan pembelajaran pada pendidikan non-formal. Pada umumnya, dalam teori belajar dan pembelajaran ada 4 teori yang wajib teman-teman hafalkan atau ketahui. Yang pertama adalah teori belajar pembelajaran humanis, behavioris, kognitif, dan konstruktivistik. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas bagaimana tentang pembelajaran di pendidikan non formal. Ada beberapa teori yang bisa diimplementasikan dalam pembelajaran non formal, baik itu pada program kesetaraan, kursus pelatihan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan keluarga, dan masih banyak lagi. Baik, kita akan memulai pertemuan ini tentang ikhtiar komparatif pemikiran filosofis PLS. Di sini ada dua aliran yang harus kita ketahui. Dua aliran ini mewakili siapa yang harus kita layani pada pendidikan non formal. Ya. Yang pertama adalah kelompok masyarakat mereka yang tertinggal. Di sini tertinggal ini adalah bukan tertinggal secara finansial atau ekonomi, namun tertinggal di sini adalah karena kekurangan pada diri sendiri, diri kita. Ya, tertinggal karena pengetahuan yang belum terupdate. Ya, seperti itu. Contoh, seperti saya dalam hal ini uh, pendidikan katakanlah uh, S2, strata 2. Di satu sisi, saya belum mengetahui tentang bagaimana ilmu tentang broadcasting, masih belajar tentang ilmu tentang broadcasting karena mengingat uh, masa pandemi, maka seluruh dosen dianjurkan untuk bisa menguasai model pembelajaran inovatif yang ada bisa diselenggarakan secara daring. Dan di sini saya tertinggal bagaimana tentang ilmu broadcasting karena saya tidak mengikuti mulai awal, bukan menjadi konsentrasi keilmuan saya. Maka disinilah saya menjadi kelompok orang yang tertinggal. Tertinggal kenapa? Karena yaitu tadi, karena kekurangan pengetahuan yang itu menjadi penting buat saya, menjadi dasar di saat-saat seperti ini, yaitu tentang dasar broadcasting. Nah, lalu aliran kedua adalah siapa? Mereka yang tertindas atau terpinggirkan. Nah, tertindas di sini adalah golongan masyarakat yang notabene memang uh, mereka yang terbelakang, ya, dan ambil contoh mereka yang miskin. Miskin ini bukan karena miskin apa namanya secara pendapatan, tapi secara kultural, sosiokultural mereka mengalami kemiskinan yang bisa dikatakan absolut. Artinya begini, keluarganya, neneknya, orang tuanya terdahulu itu miskin dan bisa diramalkan kelompok masyarakat ini punya anak, cucu itu kalau tidak ada program atau tidak ada upaya yang konkret, yang komprehensif, maka bisa eh, apa namanya akan ada turunan miskin turunan. Nah, ini mereka yang tertindas. Tentunya ada di daerah-daerah yang masih terpinggirkan, ya, karena akses, karena macam-macam problemnya. Mereka yang tertindas. Jadi dua kelompok ini, mereka yang tertinggal dan mereka yang tertindas. Nah, asumsi apa yang dipegang seperti tadi yang saya sampaikan, mereka yang tertinggal adalah mereka yang lemah, kekurangan pada diri mereka sendiri, internal world organization. Nah, ini yang mereka kekurangan pada diri sendiri. Siapapun akan mengalami seperti ini. Tidak harus orang yang ekonominya lemah atau istilahnya standar hidupnya lemah, tetapi mereka yang katakan standar hidupnya mapan pun bisa jadi mereka menjadi kelompok
tertinggal. Tertinggal dalam hal ini pengetahuannya atau tingkat update-nya terhadap suatu pengetahuan. Bisa jadi seperti halnya apa namanya buruh atau pekerja pabrik. Nah, pekerja pabrik dia memiliki kekurangan dalam hal suatu kompetensi tertentu. Nah, ini harus apa namanya diupdate, diupgrade lah ilmunya. Mereka adalah orang yang tertinggal karena belum menguasai salah satu kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Nah, disinilah PLS nanti hadir. Nah, tentunya dua aliran ini memiliki pendekatannya masing-masing. Bagaimana dengan asumsi yang dipegang oleh aliran kedua bagi mereka yang tertindas? Mereka yang tertindas ya mereka yang serba telantar dan tertindas karena proses historik dan struktur sosial yang hegemonik. Ya, jadi mereka yang terlantar, tertindas karena proses historik. Ada struktur sosial yang membelenggu di sana, yang hegemonik. Dan itu butuh suatu penyelesaian, suatu penyadaran, ya, suatu pendidikan yang bisa menyadarkan. Ya. Jangan seolah-olah mereka itu ada semacam image bahwasanya udahlah saya miskin karena miskin ini dari takdir dan saya harus bersyukur dan ya mensyukuri apa yang ada di sini. Lah ini yang harus kita sadarkan mereka bahwasanya semua itu bisa dirubah. Semua ini bisa dilakukan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Nah, tujuan yang ingin dicapai. Kalau di aliran pertama bagi mereka kelompok masyarakat yang apa namanya masyarakat yang kelompok masyarakat yang tertinggal, tujuan untuk suatu proses pembelajaran adalah meningkatkan kualitas SDM. Seperti tadi, pekerja suatu perusahaan, dia tidak memiliki salah satu kompetensi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dia harus mengikuti kursus pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya. Tujuannya apa? Tujuannya agar karir di perusahaan tersebut, karir di institusi tersebut bisa meningkat, di-upgrade ilmunya. Ya. Kompetensinya sudah dapat sehingga dia mendapatkan jabatan baru. Otomatis disitulah ada peningkatan kualitas manusianya, baik secara ilmunya, baik secara finansialnya, kehidupan macam-macam. Ya, ada peningkatan taraf hidup di situ. Ya, ya. Nah, bagaimana dengan aliran kedua bagi mereka yang kelompok masyarakat tertindas? Tentunya ada upaya pembebasan. Nah, pembebasan dari belenggu kemiskinan, pembebasan dari apa namanya dogma yang selama ini mereka pegang. Miskin itu ya udah dari takdir. Lah ini yang harus kita berdayakan mereka, kita harus sadarkan mereka bahwa mereka bisa berubah di situ. Tujuannya apa? Tujuannya adalah terciptanya transformasi sosial yang bebas hegemoni. Artinya di sini adalah suatu perubahan yang dasar di tatanan sosial masyarakat yang pada intinya memotong mata rantai kemiskinan ini. Mereka tertindas itu pasti mereka yang miskin dalam hal ini. Mereka yang serba kekurangan. Ya, untuk apa, mendapatkan pendidikan yang layak aja susah. Susah dalam hal ini bukan hanya sekedar urusan biaya, mungkin barangkali akses karena aksesnya yang sulit ya. Ya memang biaya tetap menjadi masalah juga, tetapi yang paling sering didapat adalah kesempatan untuk mendapatkan pendidikan layak. Nah, oleh karena itu ya program-program layanan PLS sebagai bidang spesialisasi terdiri juga perlu diposisikan sebagai suatu profesi tersendiri pula. Ya. Yang pertama adalah hajatkan tenaga profesional yang cakap menunaikan tugas profesi di bidang PLS berdasarkan dari ke-PLS-an itu sendiri. Artinya apa? Bahasa saudara nanti akan menjadi seorang yang profesional dalam bidangnya, profesi. Ya, ya
Ketika nanti menyelesaikan suatu persoalan, kebutuhan belajar di masyarakat itu harus disesuaikan dengan latar belakang masyarakatnya, dengan teori apa. Artinya apa? Artinya ini penyakitnya apa, obatnya apa itu tepat sesuai. Jadi seperti dokter hasil diagnosis penyakitnya apa, obat yang diberikan itu apa, resepnya, treatmentnya itu nanti seperti apa, maka hasilnya pun juga bisa dihitung. Ya, jadi kita harus cakap dalam menunaikan tugas profesi di PLS ini. Terus sekarang teori PLS itu sendiri. Nggak usah bingung tentang teori-teori. Selama kita bisa mengklasifikasikan mana yang memang untuk kepentingan pembelajaran, mana yang untuk teori pendukung, insya Allah kita akan mudah mempelajari teori. Ya saya menyadari menjadi mahasiswa, apalagi di awal-awal semester, ya semester 1, semester 2, ketika bicara tentang teori itu sudah makanan apa ini? Apa yang harus saya siapkan? Yang harus teman-teman siapkan adalah ada kemauan untuk belajar, membaca, dan memahami suatu konteks kehidupan di masyarakat. Membaca saja dalam buku teks itu nggak cukup. Ya. Tetapi juga bagaimana kita memahami realita masyarakat yang ada. Kondisi masyarakat yang ada. Terlebih di saat pandemi ini, Anda lebih banyak di rumah, maka pahami itu masyarakat sekitar dengan pendekatan-pendekatan yang ada. Ya. Langsung hadirlah di masyarakat. Sehingga masyarakat akan tahu, wah ternyata meskipun belajar di rumah tentang PLS, tapi ada suatu perubahan pola pikir, ada perubahan cara pandangnya. Yang kedua adalah bagaimana kita menghadirkan kaum-kaum profesional yang terpanggil memberikan layanan sebaik mungkin untuk kebaikan kliennya atau masyarakat kita. Berikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Kita hadir di masyarakat. Layani mereka. Nah, urusan tentang pelayanan pendidikan di masyarakat mestinya itu menjadi kerjaan PLS. Mestinya. Jadi saudara tidak nunggu lulus dulu sebagai mahasiswa saat ini. Saat inilah saudara harus bisa mendapatkan pengalaman yang nyata di masyarakat. Libatkan diri di pembangunan masyarakat. Ya, menjadi volunteer, menjadi kader, apapun itu. Gerakkan organisasi-organisasi kemudaan yang ada di desa, yang ada di kelurahan. Gerakkan itu semua. Jangan nunggu nanti kalau sudah selesai perkuliahan. Nggak akan jadi apa-apa. Yakin. Justru momentum saat ini nih ya, momentum yang pas, momentum yang tepat. Sekaligus Anda belajar, Anda juga melibatkan diri di masyarakat. Ya, ya. Selanjutnya adalah bagaimana uh, ketika kita sudah nanti terlibat, maka uh, grounded PLS itu akan terjadi dengan sendirinya. Baik di dalam merencanakan program, melaksanakan program pembelajaran, maupun dalam mengevaluasi program beserta hasil belajar. Ketika kita sudah menguasai betul tentang problem masalah yang ada di masyarakat, teori apa yang nanti akan kita pergunakan, ya. Nah, kemantapan bangunan sistem PLS itu sendiri yang menjamin keterkoordinasian dan keterkendalian dalam pembinaan dan pengembangan mutu layanan dari aneka ragam program layanan PLS. Ya ini. Ah, tentunya apa yang harus kita miliki atau pahami saat ini
Sebetulnya mudah saja teman-teman sekalian. Dalam memahami konteks pendidikan luar sekolah, pendidikan non formal ini pegang itu dua teori sumber utama kita. Ya, yang pertama adalah andragogi, yang kedua adalah pendidikan kritis. Ya. Jadi menerapkan pendidikan andragogi atau pendidikan orang dewasa, terutama untuk mengentaskan kaum tertinggal, dan menerapkan teori pendidikan kritis, terutama untuk mengentaskan kaum tertindas dan terpinggirkan. Udah, teman-teman tinggal dua teori ini aja yang kita pegang, dua teori ini yang kita perdalam. Pahami dulu apa itu teori andragogi, apa itu teori pendidikan kritis, selalu kita bicara filosofi apa yang melandasi teori-teori tersebut dan implementasinya terhadap suatu pembelajaran seperti apa. Nah, sehingga teman-teman dalam berpikir nanti itu akan jelas runtutannya kemana. Dalam menyelesaikan suatu persoalan itu cukup apa yang ingin ditawarkan. Yang kita miliki hanya dua ini, senjata kita itu. Teori andragogi dan teori pendidikan kritis. Udah, muter aja di situ udah. Perkuat itu. Risetnya di situ udah. Penelitiannya di situ. Masih banyak yang belum kita aplikasikan dengan pendekatan-pendekatan yang ada. Suatu contoh, ya, bagaimana kita ingin memberdayakan masyarakat atau memberdayakan pemuda lah, ya. Organisasi kemudaan berbasis pendidikan kritis lah itu. Studi kasusnya di situ. Jadi memberdayakan pemuda dengan pendekatan teori pendidikan kritis. Coba itu. Tentunya pahami dulu pendidikan kritis seperti apa. Ini menarik, ya. Mumpung saudara masih awal-awal ini, maka disinilah saat momentum yang tepat bahwasanya pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah itu bukan berarti pendidikan luas sekali sehingga apapun saking luasnya kita nggak jelas. Untuk ukuran sarjana, saudara menghafal fasih dalam teori andragogi dan teori pendidikan kritis sudah cukup, itu udah. Perdalam dua teori ini dari apapun bukunya, macam-macam. Untuk yang saat ini mungkin masih dalam negeri saja udah cukup. Kalau memang dirasa belum puas, baru kita melihat buku intinya dari Maslow, ya, dari Paulo Freire. Dua tokoh ini yang menjadi sumber referensi kita, ya. Knowledge dan Paulo Freire. Knowledge dalam pemahaman teori andragogi dan Paulo Freire dalam pemahaman teori pendidikan kritis. Nah, dalam mata kuliah teori belajar dan pembelajaran pendidikan non formal, saya ingin mengaitkan semua teori belajar dan pembelajaran itu dalam dua aspek ini tadi. Dasar teorinya teori andragogi. Dasar teorinya adalah teori pendidikan kritis. Turunannya ada berbagai macam model pembelajaran di sana. Ya. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan di grup, ada macam-macam di situ, ya. Ada adult learning. Adult learning itu sama andragogi itu sama. Cuma teori andragogi itu bicara tentang psikologi orang dewasanya, terus nanti bicara ragam modelnya seperti apa, lebih luas yang punya teori. Tapi kalau learning itu adalah proses belajarnya. Teaching itu adalah proses pembelajarannya. Ya. Jadi bagaimana belajarnya orang dewasa itu seperti apa? Nah, itu nanti di pertemuan selanjutnya. Ada self-directing learning, ada transformative learning, ada namanya best best practice learning, ya, BPL dan macam-macam. Ya. Tentunya nanti kita tetap akan belajar tentang teori dasar belajar dan pembelajaran.
Yang seperti apa ya? Seperti tadi yang saya sebutkan, ada humanistik learning, ada behavior, cognitive, constructivities. Nah, ini nanti seperti apa kita akan bicarakan pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, saya akan sedikit bicara tentang perspektif andragogi yang nanti ini akan kita perkuat di pertemuan selanjutnya tentang adult learning. Sama, jadi andragogi pendidikan orang dewasa, adult learning itu ada cara belajarnya. Nah, orang dewasa berbeda dengan anak-anak yang kita ketahui ya. Dan nanti ingat ini juga ada mata kuliah tersendiri tentang andragogi. Karena apa ya, itu tadi kita kembali lagi pada bahwa keilmuan PLS itu memegang penting terhadap teori andragogi dan teori pendidikan kritis. Oleh karena itu, komposisi teori ini dalam mata kuliah itu akan banyak, akan sering kita bicarakan. Karena ya kalau bukan PLS siapa lagi yang akan memperkuat atau melakukan riset penelitian tentang andragogi dan critical pedagogy. Ya, orang dewasa berbeda dengan anak-anak. Yang pertama adalah dimensi konsep diri. Kalau orang dewasa itu adalah sudah jadi orang. Ya. Kenapa sudah jadi orang? Karena dia itu sudah apa ya, asam garam istilahnya itu. Jadi sudah uh, usianya sudah namanya apa namanya? Usianya sudah matang, usianya sudah lama. Bahkan bisa jadi warga belajar lebih tua daripada tutornya, pengajarnya. Oleh karena itu mereka sudah jadi orang. Mereka sudah memiliki banyak pengalaman, mengilimi banyak apa namanya istilahnya, dinamika-dinamika kehidupan itu jauh lebih kompleks yang mereka hadapi. Sehingga pemahaman tentang kehidupan mereka jauh lebih memahami. Bisa jadi jauh memahami karena mungkin tutornya tadi yang masih muda gitu ya. Oleh karena itu, prinsip belajar orang dewasa di sini adalah lebih suka self-directed learning. Ya. Yang nanti ini bisa menjadi suatu pendekatan tersendiri. Lebih suka terlibat merancang program belajar. Ya, belajar itu yang pertama adalah belajar itu lebih suka berdasarkan apa yang dia miliki, apa yang kamu miliki. Nah, oleh karena itu nanti teori apa belajar orang dewasa itu antara satu dengan yang lain itu ada kemiripan-kemiripan. Ya karena memang berangkatnya itu dari prinsip belajar orang dewasa ini menciptakan suatu proses learning, proses belajar, teori belajar. Lebih suka terlibat merancang program pembelajaran. Ya kalau di sekolah formal kita nggak akan pernah menjumpai ya nyusun rencana pembelajaran secara bersama-sama. Ya karena memang dimensinya sekolah formal. Semua pelajaran itu, semua mata pelajaran itu adalah dari sekolah, institusi untuk peserta didik. Tetapi kalau dalam pendidikan luar sekolah, warga belajar kan diajak bersama-sama untuk menyusun, untuk merancang suatu pembelajaran. Maunya kemana? Apa yang saudara inginkan, apa yang bisa saya bantu. Disitulah proses untuk merancang bersama-sama di sana. Orang dewasa ya perlu yakin akan pentingnya mempelajari sesuatu. Ya. Jadi kita harus betul-betul meyakinkan, loh Bapak, Ibu kalau belajar ini nanti bisa seperti itu. Akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tidak hanya sekedar ijazah, tetapi ada suatu proses pemikiran, pengalaman kita, pengetahuan yang barangkali itu nanti bisa kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu belajarnya itu harus berbasis pada kehidupan. Jangan sampai kita apa yang kita pelajari itu tidak sinkron dengan apa yang mereka butuhkan di lapangan. Ya, yang kedua adalah bertanggung jawab atas kehidupan dirinya. Perlu suasana nyaman, kolegial, tidak seperti sekolah yang kaku. Ya.
Jadi orang dewasa itu, ya contohnya gini, saudara datanglah pada kegiatan pertemuan-pertemuan bapak-bapak atau ibu-ibu. Bagaimana situasinya? Senang-senang gurau, apa namanya istilahnya, nggak ada rasa-rasa apa batasan gitu ya. Semua apa yang dicurhatkan diselesaikan dengan baik-baik dengan cara yang baik-baik. Lah disitulah model-model seperti itu yang bisa kita implementasikan dalam pembelajaran orang dewasa, pembelajaran di dalam pendidikan luar sekolah. Tidak seperti sekolah ya, harus ada disiplin yang harus dipatuhi. Kalau di non formal enggak bisa seperti itu. Tujuannya adalah mereka belajar, nggak peduli pakaiannya seperti apa, yang penting mereka berpakaian gitu aja. Orang dewasa tidak suka diperlakukan seperti anak-anak. Ya, ada seperti contoh, kamu, nah ini nggak boleh dalam pembelajaran orang dewasa. Kamu sudah ngerti nggak sih? Nah, itu nggak boleh. Mereka membutuhkan fasilitator bukan guru. Fasilitator itu lebih mengawal. Bapak Ibu apa yang belum Bapak ketahui? Apa yang mungkin lupa bisa kita belajar bersama-sama. Seperti itu. Selanjutnya adalah butuh situasi kesukarelaan, bukan paksaan. Mereka belajar itu dalam rangka kebutuhan mereka sendiri, sehingga hadir di dalam rangka kesukarelaan, bukan paksaan. Tidak boleh lembaga mengancam. Tidak hadir 3 kali berturut-turut DO. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Selanjutnya, dimensi pengalaman. Ya, kayak pengalaman, sudah banyak makan asam garam kehidupan. Nah, ini kan orang dewasa. Mereka lebih suka berangkat dari pengalaman. Lebih senang diajak bercerita tentang historis hidupnya. Seorang fasilitator yang baik itu bagaimana bisa menghubungkan cerita-cerita kehidupannya dalam suatu pengetahuan yang luar biasa. Bisa mengaitkan itu semua. Oh, luar biasa itu. Ya. Sehingga kita belajar dari kehidupan. Experimental learning. Nah, ini nanti menjadi bagian juga tersendiri. Pendekatan experimental learning. Bagaimana caranya agar pengalaman itu menjadi pengetahuan. Belajar teori itu bukan dari buku, pendapat orang lain, tetapi bagaimana kita mencari teori yang mereka temukan dalam kehidupan mereka sendiri. Itu jauh lebih akan menarik itu. Ya. Belum tentu orang yang selama ini kita pelajari tentang teori itu benar. Belum tentu yang selama kita pelajari tentang teorinya Albert Einstein itu ternyata benar. Albert Einstein itu manusia. Bisa jadi teori-teorinya selama ini keliru semua, tetapi karena mendapatkan pembenaran, sehingga seakan-akan benar, padahal itu salah. Oleh karena itu, kita akan mengajarkan masyarakat bagaimana masyarakat bisa menemukan hakikat kehidupan pada dirinya sendiri. Masyarakat, kita menyadarkan masyarakat tentang apa potensi apa yang mereka miliki sebenarnya. Nah, suka tukar pengalaman, sharing. Oh, itu menarik sekali itu. Ya. Justru seorang fasilitator akan banyak belajar pada warga belajar yang dengan berbagai macam profesinya masing-masing. Pengalaman saya pernah itu dalam satu hari itu ngajar itu konteksnya itu hanya sedikit sekali. Tetapi yang lebih banyak adalah kita tukar sharing. Karena apa ya, itu tadi kita ingin membangun kesukarelaan, kenyamanan itu yang kita bangun dulu. Nggak usah peduli dengan pelajaran apa yang ingin kita sampaikan. Kalau mereka sudah nyaman, kalau mereka sudah antusias untuk mengikuti, mudah, itu mengalir dengan cepat itu pengetahuan. Nah, bagaimana dengan kesiapan belajar? Ya,
dan orientasi belajar mereka ingin praktis segera dipakai, itu prinsip mereka itu instan. Jadi karena memang mereka belajar itu untuk apa namanya kan tadi kembali kepada peningkatan taraf hidup. Peningkatan taraf hidup ini tidak berproses panjang. Kalau bisa mereka itu belajar dalam kurun waktu 1 tahun, hasilnya juga maksimal, dan dia bisa naik apa namanya naik karirnya naik ya, statusnya dalam perusahaan itu naik, sehingga itu tadi kembali lagi taraf hidup mereka akan naik. Tujuan di situ. Jadi kembali lagi tujuannya bukan lagi pada penguasaan pengetahuan, tapi lebih bagaimana agar belajar itu bisa berkaitan dengan kehidupan mereka secara langsung. Oleh karena itu mereka suka problem center, bukan subject center. Siap belajar yang menunjang tuntutan peran sosialnya. Ingin terkait tugas-tugas tanggung jawab sosial yang diemban. Ya, disinilah artinya mereka tidak butuh seorang guru, tapi butuh fasilitator. Jadi mereka itu lebih menginginkan bagaimana proses pembelajaran memberikan pengaruh terhadap tugas-tugas mereka di sosial masyarakat yang sedang mereka emban. Cari status saja. Seorang pekerja, buruh pabrik rokok, dia harus dia ditawari oleh manajernya bahwasanya dia bisa menaik jabatan menjadi koordinator kelompok asalkan memiliki ijazah paket C atau setara SMA. Oleh karena itu dia harus masuk ikut paket C. Tujuan paket C itu bukan untuk menuntaskan pendidikannya, tapi tujuan utama adalah dia ingin mendapatkan jabatannya. Karena apa? Karena jabatan ini beriringan dengan pendapatan yang nanti akan dia terima. Akan ada peningkatan pendapatan. Dan peningkatan pendapatan ini nanti akan berdampak signifikan dengan taraf hidup masyarakatnya. Yang tadinya tidak bisa beli baju 2 bulan, sekarang bisa beli baju tiap 1 bulan sekali. Karena naik pangkat tersebut. Nah, ini. Sehingga harus kita prioritaskan orang-orang seperti ini. Teori andragogi adalah orang dewasa termotivasi, ya, libatkan diri dalam kegiatan program PLS bila konten program memuaskan kebutuhan belajar orang dewasa, yaitu bersifat praktis dan fungsional, pecahkan masalah yang menjadi tuntutan peran sosial partisipan. Proses berlangsung partisipan dan diperlukan sebagai orang dewasa yang kaya pengalaman. Ya. Jadi prosesnya itu harus bersifat partisipatif dan diperlakukan sebagai orang dewasa yang kaya pengalaman. Harus berpartisipatif, mereka harus partisipatif. Dan mereka hadir di sini sebagai orang yang kaya pengalaman. Otomatis kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Ya, mendengarkan setiap pengalaman apa yang mereka miliki. Bahkan syukur-syukur kita bisa mengaitkan pengalaman itu dalam konteks pembelajaran yang sedang kita ajarkan. Oleh karena itu, tutor itu tidak butuh sebetulnya pakai C itu tutor matematika, sarjana matematika nggak butuh. Bukan ketuntasan matematika yang ingin kita capai, tetapi bagaimana mereka dasar aja, kompetensi dasarnya apa itu aja. Nggak butuh sarjana matematika. Yang dibutuhkan adalah seorang yang paham betul tentang teori andragogi. Syukur-syukur mereka paham teori andragogi dan konteks pembelajaran. Tapi yang prioritas pertama adalah andragoginya harus dapat dulu.
iklim suasana nyaman, setara, dan penuh sukarelaan. Ya, jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan lembaga, ya, jadi sebetulnya apa sih lulusan PLS ini? Lulusan PLS itu bukan untuk menjadi tutor sebetulnya. Lulusan PLS itu adalah membuat lembaga pembelajaran, menjadi seorang manajer, menjadi seorang CEO dalam suatu lembaga pembelajaran formal. Hadir di tiap desa, dirikan itu PKBM. Kalau nggak ada, dirikan PKBM. Butuh masyarakat itu. Tutor baru kita rekrutmen, ya. Dan kita perdalam itu teori andragogi. Bisa ngajar di sini, bisa ngajar di lembaga saya kalau bisa memahami tentang adult learning, memahami bagaimana orang dewasa belajar, selenggarakan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu. Wah, itu menarik. Nah, lapangan pekerjaan itu sebetulnya banyak. PLS tinggal kita mau nggak, itu aja. Nah, selanjutnya adalah perspektif pendidikan kritis. Nah, ini tidak akan saya sampaikan pada apa namanya hari ini. Nanti akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya agar saya ingin menuntaskan teori andragogi bersama rumpun-rumpunnya pembelajaran teori pembelajaran sehingga teman-teman tidak bingung, ya. Nanti pasti kita akan bicara tentang perspektif pendidikan kritis, ya. Nah, oleh karena itu, program layanan PLS yang dikembangkan secara andragogis bisa mengadopsi langkah-langkah pengembangan kurikulum ala Taylor, ya. Mulai dari identifikasi kebutuhan, ya, rumuskan tujuan, tentukan pengalaman belajar yang akan mendukung pencapaian tujuan, organisasi pengalaman belajar ke dalam rencana yang jelas, baik lingkup maupun urutannya, evaluasi pencapaian tujuan telah ditentukan. Ini adalah siklus. Jadi kalau teman-teman ingin buat lembaga, mulailah dulu identifikasi kebutuhan. Ya. Jadi melakukan identifikasi kebutuhan seperti kemarin sudah teman-teman pelajari di mata kuliah semester pertama. Identifikasi kebutuhan apa sih sebetulnya di sini. Kalau memang dirasa memang, oh ternyata memang paket C masih perlu, kesetaraan paket C. Segera coba kerjasama. Informasi, cari informasi di dinas pendidikan. Apa syarat untuk mendirikan lembaga? Kalau dirasa tidak apa namanya mampu mendirikan lembaga, ya teman-teman gandeng. Ada nggak yayasan di sana yang menyelenggarakan pendidikan? Coba tawari proposalnya, Pak atau Bu atau Yai, biasanya saya ini punya program non formal, pendidikan non formal, tetapi saya tidak punya yayasan. Saya pinjam yayasan, saya akan mendirikan, bagaimana kerjasamanya? Apakah bisa? Itu jauh lebih menarik itu, mudah, ya. Jadi saya ingin betul mahasiswa-mahasiswa saya itu punya lembaga pendidikan non formal. Itu akan menjadi semacam apa namanya prestasi sendiri gitu loh. Ya, jadi tuntutan untuk membangun sistem PLS yang kokoh perlu institusi ya yang berfungsi secara terfokus selaku pembangun sistem PLS. Yang setidaknya berfungsi merekam, mendata ya tadi sosok segenap agensi yang memberikan layanan PLS termasuk cakupan program dan kinerjanya. Jadi teman-teman bisa melakukan itu, mengidentifikasi, merekam di wilayahnya. Kalau nggak kuat satu desa, satu dusun dulu. Kalau nggak kuat satu dusun, satu RW dulu. Kalau nggak kuat satu RW, satu RT dulu. Mendata sosok agensi yang siap untuk kita ajak kerjasama, kolaborasi. Di RT ini kira-kira ada yang memiliki pandangan yang sama. Lah, cara untuk mendapatkan ini kita harus turun lapangan, kita harus berkomunikasi, sering dialog.
ya. Jangan hanya di rumah saja. Ya memang betul protokol kesehatan tetap menjadi prioritas untuk saat ini. Tetaplah kita itu hati-hati dengan kondisi kesehatan, tetapi bukan berarti kita harus di rumah terus saja. Selama di lingkungan kita tidak ada yang eh, terkonfirmasi, udah kita harus membaur ke apa namanya masyarakat, tetap menjaga protokol tentunya. Hadir dalam setiap pertemuan, melihat seperti apa. Jangan PLS itu hanya di rumah saja, rugi teman-teman itu. Momentum loh sekarang ini, momentum benar. Angkatan 2020 itu momentum untuk bisa belajar sambil mengimplementasikan. Nah, coba kalau seandainya ini pembelajarannya apa namanya normal gitu ya, teman-teman di kampus gitu, maka yang ada tugas praktikum. Teman-teman harus ke sini izin dulu RT RW, masih wah cari sana cari sini, nggak akan maksimal. Justru saat ini ada di rumah itu gunakan ini untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita dapat, ya, merekam sosok agensi siapa saja di sini yang bisa kita ajak kerjasama untuk mendirikan suatu program, apapun itu program. Itu dulu yang pertama. Nah, untuk masalah akreditasi keprofesian pada segenap agensi yang memberikan ini nanti ini ada orang yang pakar tersendiri memberikan bantuan teknis meningkatkan kinerja profesional agensi yang memberikan layanan. Lah ini juga teman-teman. Ketika sudah mendata, lalu teman-teman tingkatkan pengetahuannya. Apa yang sudah teman-teman dapat di kuliah secara daring ini, sampaikan kembali. Itu cara ampuh untuk kita belajar mengingat, mengulang kembali apa yang Pak Tara sampaikan. Wah, Pak Tara bicara tentang andragogi nih. Kita sampaikan ke teman kita. Saya dapat materi ini. Justru itu kemampuan kita untuk mengingat, merecall kembali apa yang sudah kita sampaikan. Itu luar biasa, teman-teman. Coba itu, coba. Ya, saya aja sampai saat ini juga seperti itu. Berusaha bagaimana mengumpulkan masyarakat untuk mengembangkan ide-ide yang bisa membangun, memajukan wilayah, lingkungan tempat tinggal. Baik itu nanti dengan cara apa namanya, lingkungan, berbasis lingkungan, ataupun peningkatan ekonomi, macam-macam jalurnya. Yang penting kita identifikasi dulu kebutuhannya apa, passionnya apa, agen-agen yang bisa kita ajak kerjasama siapa saja lah, itu udah. Kalau udah itu kita pegang, kita dapat, insya Allah ya akan dipermudah. Baik, itu dulu pertemuan hari ini. Kita akan lanjut pada episode pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.